pertanyaan saya, kira-kira Mas Inan, di Bible itu ada nggak ayat Yesus sholat? Nggak ada. Masa ada? Saya tanya lagi. Pertanyaannya, kan di Al-Quran ini ada Yesus sholat nih ya. Iya. Yesus sholat, diperintahkan Allah sholat seumur hidup. Ya, selama Yesus hidup ya, seumur hidup loh ya, sholat ya. Iya. Pertanyaannya, di Bible ini ada nggak dalil yang Yesus sholat? Nggak ada. Nggak tahu sih, Mbak. Ini perjanjian lama kan ya? Mau perjanjian lama mau perjanjian baru, ada nggak Yesus sholat? Belum pernah nemu. Belum pernah. Iya. Memang nggak pernah dibahas di gereja. Asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini spesial kedatangan sahabat saya, ada Mas Ferdinand. Iya. Ya. Assalamualaikum Mas Ferdinand. Ya, Mas Ferdinand asli Surabaya. Iya. Surabaya mana? Gupeng Masjid. Gupeng Masjid. Iya. Oh, Gupeng tapi gang masjid. Enggak, daerahnya Gupeng Masjid, Pak. Oh, namanya Gupeng Masjid. Dulunya Gupeng Kuburan. Tapi yang kata lama. Agamanya Saya Katolik. Katolik. Iya. Gupeng Masjid tapi agamanya Katolik. Iya. Gimana ceritanya itu? Nah, itu. Ya mungkin udah ini mungkin. Gimana? Keluarga semuanya Katolik atau Papa pure? Katolik. Papa Katolik. Ya. Terus kemudian Mama Muslim. Muslim, Ya. masih hidup semua? Papa udah meninggal. Oh, Papa udah meninggal. Berarti yang Muslim nih Mama ini. Iya. Bagaimana ceritanya beda ini? Papa sama Mama? Kalau dulu kan masih ada catatan sipil tuh. Jadi kan kalau nikah beda agama masih bisa. Kalau dulu, kalau sekarang nggak bisa kayaknya. Cuma kalau dulu kan memang bisa kan. Kalau dulu makanya Papa Mama sampai bisa nikah ya karena nikahnya catatan sipil itu. Terus kemudian Mas Inan sejak lahir tiba-tiba bayi lahir ikut Papa Katolik. Iya, Katolik. Kenapa tidak ikut Mama? Mama yang menyusui, Mama yang nimang-nimang, Mama yang Kurang tahu. Mau anak-anak semua tiga-tiganya Katolik semua. Jadi, cuma baptisnya nggak langsung lahir enggak. Jadi sekolah baptis sudah SMP malah dulu. Baptisnya SMP? SMP ya. SMP dibaptis? Iya. Baptis percik, celup, selam? Kalau saya cuma tetes, kalau Katolik kan tetes. Kalau sampai masukin air gitu. Iya, kasihan yang dimasukkan air itu kasihan saya lihat. Biasa Protestan biasanya. Mbak digulur biasa sih. Cuma SMP ya itu. SMP. Oh, berarti percik ya? Dicelup. Oh, diguyur. Diguyur mah dagingnya aja kok. Baik. Sambil diguyur, apa yang diucapkan, masih ingat nggak? Apa yang diucapkan oleh Romo atau siapa yang membaptis waktu itu? Iya, Romo. Apa kata-kata? Kalau teks semua ada Teks semua. Jadi kita jawab dibaptis gitu. atas nama Bapa, Oh iya, Putra dan Roh Kudus. Kalau Katolik itu. Berarti Tuhannya, ini saya nanya ke Mas Inan. Saya panggil Mas Inan ya? Ya. Mas Inan berarti Tuhannya siapa saja selama ini yang diketahui? Kalau itu kan, kalau Katolik kan kayak tadi Bapa, Putra dan Roh Kudus kan kayak Tritunggal gitu. Tritunggal. Jadi hitungan tetap satu. Satu cuma itu tadi makanya ada namanya Tritunggal ya. Yang saya tahu kayak gitu. Jadi tetap satu cuma ya ada 3 unsur tadi itu yang di dalam satu tadi gitu. Terus Bunda Maria taruh mana? Bunda Maria itu kasarannya kayak kalau di Katolik ya, itu kan tetap ibunya Yesus meskipun dia itu mengandung kasaran perawan tapi mengandung Roh Kudus, artinya lahir dari lahir Tuhan Yesus itu tadi kayak gitu. Jadi kayak gitu gambarannya dia Bunda Maria. Jadi nggak ikut dalam yang satu ini tadi gitu. Tapi di Katolik itu sangat dikultuskan sekali. Bunda Marianya. Iya, itu disebut sebagai Theotokos. Ibundanya Allah, kan begitu. Kalau ibundanya Allah, ya. Kalau ini mungkin Mas Inan bisa Google ya. Ketik aja Theotokos gitu. Itu Bunda Maria. Gelarnya, dan itu ibundanya Allah. Bunda. Jadi ada pengkultusan Bunda Maria ini yang seakan-akan setara dengan
Tuhan. Sadar tidak Mas Inan selama ini? Kalau saya sih enggak sih kalau itu. Maksudnya kalau Bunda Maria sama dia disamain sampai enggak. Tapi waktu datang di situ di gereja ada patung Bunda Maria, Salam Maria. Ada ketuanya juga ada. Memang tetap kalau yang di gereja saya ya, yang di Kristen itu tetap Bunda Maria ada sendiri. Kadang-kadang di sebelah ada Gua Maria gitu. Jadi memang bukan yang disembah. Jadi dengan perantara aja dia. Perantara untuk dia tetap satu tadi. Jadi cuma kayak gitulah kadang-kadang. Baik. Hadirin, istilahnya tawassul ya, mungkin bahasanya perantara. Ya, Bunda Maria ini Theotokos ya, tapi ambigu. Jadi definisi Theotokos itu adalah ibundanya Allah. Sementara dia ini statusnya hanya sebagai tawassul begitu. Orang bertawassul kepada Ibunda Maria, Bunda Maria, untuk didekatkan, disampaikan kepada seperti itu. Allah Bapa. Kurang lebih begitu. Betul. Seperti itu. Baik, pada siang hari ini Mas Inan itu ada ketertarikan hati untuk belajar Islam dan memutuskan untuk berdialog dengan kami. Saya nanya sekarang kepada Mas Inan, apakah ada ketertarikan untuk bersyahadat, untuk masuk Islam walaupun sedikit saja? Ada. Bersedia begitu? Bersedia. Yang kedua sekarang, sudah berapa lama Anda ke gereja? Kalau mungkin tahunan juga sih. Kenapa nggak ke gereja lama? Kalau nggak ke gereja lama bukan masalah kita nggak beriman apa enggak, cuma saya kurang beda sama gereja yang dulu jujur. Kenapa gereja yang dulu? Kalau sekarang lebih kayak orang-orang itu ke gereja cuma, ya maaf ya, bukannya cuma sekedar kayak formalitas, gathering. Iya, kayak ajang gengsi lah kayak. Jadi ke gereja nggak kayak itu. Terus beda lah kalau suasana kayak yang di Malang, kayak pas gereja pas saya dulu SD di Malang apa di Anpas ada koleksi. Sekarang enggak, jadi terus parkirnya kayak gitu maksudnya. Kayak mobil lu, mobil terus orang-orang juga nggak kayak dulu, terlalu kurang anu lah Bang. Seperti itu. Nah, siang hari ini kami berdialog. Mas Inan datang pada hari ini ikhlas hati, rela hati. Beliau berangkat dari Gubeng untuk bisa bertemu dengan kami, dan kami tanpa kolekte, tanpa perpuluhan. Ini persaudaraan ya. Siap. Baik, kita mulai dari mana ini? Saya izin nanya ke Mas Inan tentang tadi kan Tuhan ya. Tuhannya berapa tadi? 3. Iya, yang Tritunggal tadi. Tritunggal tadi. Ya. Terus kemudian ini saya nanya, jujur dari hati Mas Inan, dari lubuk hati Mas Inan yang terdalam, Tuhan ini 1 atau 3? 1. Terus ada 3 gimana? Ya itu tadi konsepnya, konsep Tritunggal gitu aja. Tetap kalau saya meskipun dia 3, tetap konsepnya tetap 1 kalau bagi saya. Dari dulu 1. Allah Bapa ya. Putra dan Roh Kudus. Ya. Putranya ini Tuhan Yesus tadi. Kalau ya sesuai. Pertanyaannya, ini pertanyaan sederhana ya. Siap. Sebelum Yesus ada, Tuhannya berarti berapa? Sebelum Yesus lahir. Jadi kalau ini tadi menurut Tritunggal itu 2 berarti. Saya tanya ke Mas Inan sekarang. Ya, sebelum Yesus ada, misal dulu zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Abraham, zamannya Nabi Adam saja. Waktu Adam diciptakan, waktu Adam diturunkan dari surga ke bumi, itu kan belum ada Yesus itu. Berarti berapa Tuhan? Jadi 1, tetap 1 kan. Siapa? Ya tetap itu tadi yang dipanggil apa? Saat tadi yang namanya Tuhan itu. Gitu. Yesus mana? Ya nggak ada berarti kan, belum lahir katanya. Berarti konsep ketuhanan ini lebih masuk akal mana? A1, B3. 1. Oke. Baik. Ini Alkitab Mas Inan. Kalau dialog kita pada siang hari ini, kita menggunakan 2, Al-Quran sama Alkitab.
Ya, kita gunakan dua-duanya. Nanti kita bisa mengelaborasi antara dua naskah dalil di sini. Bagaimana kita nanti bisa menyimpulkan? Karena dokumen ini adalah dokumen yang bisa kita konfirmasi. Karena Yesus Kristus kan tidak pernah ketemu. Mas Inan pernah ketemu sama Yesus? Tidak pernah. Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Tidak pernah. Ya, bagaimana caranya kita mengkonfirmasi? Ya, dari mesin waktu ini. Dari mesin waktu ini. Mesin waktu ini kita bisa mengkonfirmasi siapa Yesus Kristus, alafas shalom, dan seterusnya. Dan apa yang dikerjakannya, apa yang disampaikannya. Dari sini. Ini Alkitab. Konsep yang pertama adalah di dalam Alkitab setebal ini. Ya. Terdiri dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak ada satupun ayat di Alkitab setebal ini yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, tanpa bias, ya. Yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada di sini. Tidak ada satupun. Ya. Tolong tunjukkan, silakan ditemukan saja satu saja ayat di Alkitab setebal ini yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan aku adalah Tuhan atau aku adalah Allah. Kalau dapat satu saja, berhadiah 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah. Dari mana duitnya? Ya karena memang tidak ada ayatnya. Oke, sudah clear? Yang kedua, kita akan melihat siapa Yesus Kristus sebenarnya. Karena begini, sampai sekarang yang menjadi jurang pemisah antara Islam dan Kristen, kita berbicara dua agama dulu ini saja ya, karena dialog kita pada siang hari ini batasannya adalah Islam dan Kristen ya. Kristen ya termasuk Katolik itu ya kan. Jadi di dalam Islam dan Kristen yang menjadi jurang pemisah itu adalah sesungguhnya Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu seandainya di dalam kekristenan dia tidak dianggap sebagai Tuhan, sudah selesai. Tidak ada persoalan. Islam sama Kristen tidak ada persoalan, ya kan? Tapi sejak dulu, ya sejak dulu sampai sekarang, ya sejak didirikannya, sejak ada namanya Konsili Nikea itu tahun abad keempat ya, tahun 325, di mana diangkatnya Yesus Kristus sebagai Tuhan, dilantik ya. Jadi Yesus itu sudah meninggal, ya, sudah wafat, sudah diangkat oleh Allah, sudah tidak ada orangnya secara fisik. Ya. Tetapi tiba-tiba ada konferensi besar, sidang besar mengumpulkan banyak orang, banyak tokoh gereja di situ, yang memutuskan bahwa pada hari ini ya, tahun 325 itu Konsili Nikea, pada hari ini kita putuskan Yesus Kristus adalah Tuhan gitu. Sebelumnya Yesus Kristus kan tadi di Alkitab tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan, dirinya sendiri ya, tidak pernah mengaku. Kalaupun ada, biasanya iya orang lain yang menulis ya, Matius, Markus, Lukas kayak gitu itu. Tapi kalau Yesus sendiri yang bilang nggak ada di sini, karena dia memang tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Begitu. Jadi pada abad keempat itu tahun 325 Masehi baru dilantiklah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan sejak itulah muncul persoalan ini, jurang pemisah ini antara Yesus siapa ini dia. Seandainya Yesus itu di Kristen itu dia bukan Tuhan, selesai sudah. Tidak ada namanya persoalan-persoalan perbedaan pendapat seperti ini. Pertanyaannya sekarang saya nanya kepada Mas Inan. Menurut Mas Inan, Yesus ini siapa? Lebih yang logik ya, yang logik. Yesus ini siapa? Yang logik. Ya, saya nanya dulu. Waktu Mas Inan masih Katolik kemarin, menurut Mas Inan, Yesus ini siapa? Kalau sesuai yang kemarin ya, jangan itu
Yesus itu putra Allah. Putra Allah. Dari mana ceritanya? Ya karena dikandung dari perawan Maria tadi kan. Terus? Cuma itu kan akhirnya jadi satu konsep yang Tritunggal tadi. Tetap kalau Katolik kan kembalinya ke Tritunggal tadi. Bagaimana ceritanya Yesus kok tiba-tiba jadi putranya Allah? Ya, Padahal dia kan putranya Maryam. Ya betul. Cuma itu tadi kan karena kalau sesuatu kan dikandung oleh Roh Kudus yang tadinya Roh Kudus tadi akhirnya jadi Tuhan Yesus lah. Tapi tetap konsepnya nanti kembali ke Tritunggal lagi, ya. tetap satu. Makanya Tritunggal gitu. Kalau di Katolik misalnya Tritunggal Maha Kudus, gitu. Mesti kalau setiap misa pasti seperti itu. Tuh, kayak gitu. Pernah ndak Mas Inan mendengar cerita Yesus Kristus itu menebus dosa umat manusia karena dia digantung di kayu salib? Iya pernah. Ada pas hari kayak Jumat Agung gitu kan penebusannya akhirnya dia disalibkan itu kan. Ada peristiwanya ada juga. Ini Yesus Kristus versi orang Kristen atau Katolik. Dia digantung di kayu salib dengan tidak mengenakan pakaian ya, hanya berbalut selembar kain. Ada beberapa versi yang menyatakan bahwa dia bahkan tidak mengenakan satu helai benang apapun. Ya. Tapi itu perbedaan pendapat tentang itu, kita tidak membicarakan tentang apakah Yesus itu waktu disalib mengenakan kain atau tidak. Kita tidak membicarakan tentang itu. Tapi yang kita bicarakan adalah persoalan tentang kelogikan, ya. Nilai logisnya Yesus Kristus disalib itu kenapa dihubungkan dengan penebusan dosa? Mas Inan bisa buka namanya Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi Yesus itu digantung di kayu salib dan dibunuh. Iya. Ini Bible loh ya. Iya. Ini Bible ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30. Bab 5 ya. Baik. Sekarang minta tolong pakai HP, bisa HP-nya Mas Inan. Oke. Ketik aja Kisah Para Rasul 5:2:30 spasi. Oke, sekarang udah ketemu ya. Iya. Ini ayatnya yang tadi ya. Jadi ini saya kasih tahu. Nah, Bible itu ini sama-sama terbitan LAI. Saya kasih tahu, saya ajarin ya. Ini Alkitab. Ini Alkitab juga. Ini sama, terbitannya Lembaga Alkitab Indonesia. Ini juga sama. Terbitannya Lembaga Alkitab Indonesia toh, sama toh? Ya. Tapi ini beda tahun. Ini tahun 2019. Ini tahun 2023. Isinya beda. Nanti kalau saya kasih tahu durasinya panjang nih. Isinya beda. Ini ada banyak yang kontroversi di sini. Ini sama. Ini yang kiri Mas Inan, yang kiri ini adalah sama, terbitan LAI semua, tapi beda tahun. Iya. Ini satu penerbit. Ya. Kemudian sekarang Mas Inan minta tolong pilih yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tolong bacakan yang WBTC draft. Ya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dia yang kamu bunuh dengan mengantungnya pada sebuah pohon. Jadi ada yang berpendapat Yesus itu di kayu salib, ada yang berpendapat Yesus itu digantung, bukan disalib ya, digantung di pohon. Sekarang saya minta tolong, ya, ini dibacakan. Saya akan cari Kisah Para Rasul. Ini adalah Bible. Minta tolong di zoom. Ini adalah Bible. Namanya King James Version. Bible King James Version. Bible yang bahasa Inggris yang menjadi tolak ukur utama ini. KJV ini. Kita akan lihat yang Kisah Para Rasul 5 ayatnya 30. The God of our Father
raise up Jesus when you kill by hanging on the tree. On the tree. Ya, sama. Versi KJV ini Yesus itu digantung di pohon, bukan disalib. Oke. Coba kita cek ke HP-nya Mas Inan. Klik yang bahasa Inggris Mas Inan. Dari berbagai versi bahasa Inggris, mayoritas mana? Disalib atau digantung di pohon? Kita bisa lihat di sini di HP-nya Mas Inan tadi, di Alkitab Sabda, mayoritas Bible bahasa Inggris mengatakan Yesus digantung di pohon, bukan disalib. Coba Mas Inan lihat sendiri. Coba on a tree, on a tree, Yeah. on a tree, ya kan? Yeah. On a tree, on a tree. Sekarang pertanyaan saya, ada orang yang digantung di salib. Menurut Mas Inan ini kemuliaan atau ini kutukan? Kalau yang ceritanya apa? Dulu yang salib ini kan berarti kayak penjahat-penjahat gitu. Makanya dia kan pas disalib di Golgota kan sebelah-sebelahnya kan juga para penjahat, kayak gitu. Jadi ya tetap kalau anda kata pas musim pemerintahan Pontius itu ya memang dia penjahatnya itu kayak gitu. Nah, Seperti itu. ini pertanyaan saya, Yesus ini disalib Ya. dan versi bahasa Inggris mayoritas digantung di pohon. Yesus ini dalam kemuliaan atau kutukan? Ya kutukan. Kalau mulia kan nggak mungkin disalib. Nah itu dia. Bahkan Bible sendiri Mas Inan mengatakan, buka di kitab Galatia pasalnya 3 ayat 13. Ini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat ya, dengan jalan menjadi apa ini, kutuk karena Ya, menjadi kutuk. Karena sebab kita ada yang tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. ya. Jadi saya bacakan lagi ya. Oke. Biar enak ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi versi Bible, banyak sekali orang yang mau masuk Islam, mau bersyahadat, tapi orang tuanya itu mencegah. Banyak, selalu begitu. Baik itu mu'alaf perempuan maupun mu'alaf laki-laki. Orang tuanya selalu bilang gini, kamu jangan masuk Islam. Ngapain kamu masuk Islam? Kamu berarti nanti telah meninggalkan Yesus Kristus. Kamu tidak cinta lagi kepada Yesus. Seperti itu. Biasanya kan begitu kan? Kamu nanti meninggalkan Yesus Kristus. Kamu menjual Yesus Kristus. Kamu telah menyalibkan Yesus Kristus untuk yang kedua. Ya kan? Kamu sudah tidak lagi mencintai Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau orang ya menyalibkan Yesus ini, mendukung penyaliban, mendukung pembunuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus disiksa, dibunuh, disalib secara keji, kejam dan biadab itu pertanyaan saya, cinta tidak dia? Tidak kan? Ya. Kita pakai logika ya, logika akal sehat ya. Justru yang mencintai Yesus Kristus alaihi wassalam dengan sepenuh hati, dengan setulus jiwa, dengan seikhlas hati, itu justru orang Islam. Karena orang Islam itu berkeyakinan dengan seyakin-yakinnya bahwa Yesus tidak pernah mati dibunuh, tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa secara keji, kejam dan biadab. Justru Yesus Kristus diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, dan dia ditempatkan di tempat yang mulia. Dalilnya saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang wajahnya mirip Yesus, yang serupa dengan Yesus,
itulah yang dibunuh dan disalib. Saya tunjukkan dalilnya ya di Al-Quran. An-Nisa 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Itu yang pertama ya. Jadi orang Kristen berkeyakinan bahwa Yesus dibunuh, disalib, digantung. Orang Islam berkeyakinan Yesus tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, dan tidak pernah digantung. Ya. Tadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi itu adalah ayat-ayat pernyataan orang lain, bukan Yesus Kristus ya. Karena di Alkitab ini tidak pernah ada ayat satupun yang Yesus menyatakan secara tegas ya, lugas tanpa ambigu. Yesus menyatakan, aku menyalibkan diriku, aku sengaja menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada. Pertanyaan saya kepada Mas Inan, lebih logis mana kira-kira? Yesus yang disalib, dibunuh secara keji, kejam, dan biadab itu, atau Yesus yang dimuliakan, tidak pernah dibunuh, disalib, dan diselamatkan oleh Allah? Lebih yang diselamatkan, terus yang kedua tadi. Jujur. Lebih, maksudnya lebih ke apa? Daripada yang tadi loh, yang disalib, mending yang sesuai Anissa ini tadi. Tadi tidak pernah dibunuh, tidak pernah gitu. Jujur ya itu ya. Oke. Terus sekarang yang kedua, Mas Iman. Sekarang kita tanya, bukti di mana bukti Yesus tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh, disiksa secara keji, kejam, dan biadab? Buktinya ada di dua kitab suci ini. Ada semuanya. Bukti yang pertama kita buka di sini. Ketik Matius pasalnya 27 ayatnya 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli 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 lama sakbatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi seperti ini. Jam 3 kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, atau ada ayat yang lain menyatakan Eli Eli lama azabtani, yang artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus berteriak dengan suara nyaring loh. Dia berteriak dengan suara nyaring keras karena dia kesakitan, dia tersiksa, dia minta tolong. Kalau orang sudah minta tolong kepada manusia yang lain, tidak ada yang nolong, akhirnya apa? Manusia itu biasanya dia minta tolong kepada Tuhannya. Coba ada orang nih kelaparan nih misal, ya kelaparan, tidak ada makanan dan lain sebagainya, orang lain tidak ada yang nolong. Manusia itu begitu. Kalau orang lain sudah tidak ada yang nolong, dia kalau terpaksa betul, sudah dia terakhir, jalan terakhirnya dia teriak minta tolongnya kepada Tuhannya. Berarti Yesus ini punya Tuhan enggak? Di ayat ini jelas ya. Berarti di ayat ini Yesus itu punya Tuhan. Karena dia tidak berdaya. Yesus ini jujur dia. Kalau dia Tuhan, dia pasti bisa menolong dirinya sendiri. Tapi di ayat ini jelas sekali Yesus berteriak minta tolong, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kesakitan dia, tersiksa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini diawalinya dengan ayat kira-kira. Nah, kalau sudah ada kata kira-kira jam 3, ini jam 3 pasti tidak? Iya. Kira-kira kok. Yang jam 3-nya kan? Iya.
Kira-kira ini jam 3. Belum pasti. Kira-kira. Bisa jadi jam 4, bisa jadi setengah 4, bisa jadi setengah 3, bisa jadi jam 2 loh. Jam 12 juga bisa. Bisa jadi jam 12. Iya. Kira-kira. Pertanyaannya ini pasti atau tidak pasti berarti kira-kira ini? Tidak pasti. Tidak pasti. Iya. Tuhan itu kalau berfirman kepastian atau ketidakpastian? Kepastian. Kepastian. Tapi di ayat ini ada keanehan. Ini ada kata kira-kira di sini. Pertanyaannya ini firman atau bukan ini? Bukan. Ini kan apa? Kayak surat yang nulis Matius kan kayak gitu. Itu dia. Iya. Tuhan itu muhal kalau ada pernyataan kira-kira. Terus berikutnya begini. Yesus di dalam seumur hidup Yesus di Alkitab setebal ini tidak pernah Yesus dalam kondisi dia kenyang, dia lapar, dia suka, dia duka, dalam kondisi apapun tidak pernah dia menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli, kecuali di ayat ini. Selama hidupnya Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Betul? Aneh tidak? Kira-kira satu ayat menyebutkan Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Apalagi dalam keadaan spontan loh ya. Kesakitan, ya kan? Kesakitan, tersiksa, tidak ada yang nolong, tiba-tiba secara spontan dia menyebut Eli. Aneh tidak? Seumur hidupnya dia memanggil Tuhannya dengan sebutan ya Bapakku, ya Bapakku. Aneh tidak? Sama seperti begini. Mas Inan sudah berumah tangga. Misalnya sudah berumah tangga 30 tahun dengan istri ya. Mas Inan memanggil istrinya dengan sebutan apa misalnya? Mama. Mama ya. Memanggil istrinya dengan sebutan mama 30 tahun. Memanggil istrinya dengan sebutan mama. Misal nanti kalau sudah punya istri ya. Tiba-tiba Mas Inan duduk di teras. Istrinya Mas Inan di dapur. Kemudian Mas Inan sambil baca berita. Istrinya Mas Inan di dapur masak. Terceletuk suara teriakan dari teras. Sayang, gitu. Marahlah istrinya Mas Inan. 30 tahun tidak pernah bilang hei, gitu. Tidak pernah manggil suaminya Mas Inan sebagai hei, apa yang tadi kau bilang, gitu kan? Sampai bilang suaminya kau, gitu kan? Apa yang tadi kau bilang? Kalau bahasa Surabaya, ngomong apa kawan, gitu kan? Manggil suami ini kon, gitu kan? Biasanya sampean jadi kon, saking marahnya. Sayang, gitu kan? Berarti akhirnya curiga kan istrinya. Terus Mas Inan bilang begini. Ini hanya permisalan saja. Mas Inan bilang, bukan aku tadi yang teriak sayang, itu loh tukang bakso di depan itu yang jualan tadi itu loh. Suaranya mirip suaraku memang. Jadi dia manggil sayang, manggil istrinya, dia telepon sayang gitu. Suaranya mirip suaraku, coba Pak Bakso ngawur ya sampean gitu kan. Gitu. Mas Inan 30 tahun memanggil istrinya dengan panggilan mama, tiba-tiba ada suara sayang di situ. Tukang bakso ternyata. Ini pertanyaannya, Yesus atau bukan ini? Bukan. Bukan. Ya kan? Seumur hidup loh Yesus memanggil Tuhannya, ya Bapakku. Tiba-tiba dalam kondisi spontan teriak-teriak kesakitan. Jam 3 dia dengan suara nyaring, Eli, Eli, gitu kan? Aneh tidak? Coba kesimpulannya Mas Inan dari ayat ini. Siapa ini? Dia yang berarti bukan yang disalibkan, bukan kayak penggantinya gitu. Sesuai yang tadi sebelumnya. Sesuai Al-Quran tadi kan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan salib adalah orang yang diserupakan wajahnya. Ini sesuai. Pernah tahu tidak waktu penangkapan Yesus itu ceritanya? Waktu ada Yudas itu mencium itu. Yudas Iskariot ya? Pernah tahu nggak? Tahu. Ada peristiwanya tuh. 12 itu, jalan salib. Apa ceritanya itu? Waktu menangkap. Penangkapannya. Pasukan Romawi mau menangkap ini. Mana Yesus gitu kan? Gimana ceritanya? Ya
Ya apa ya langsung gitu kan dia pas anu kan. Tidak. Yudas bilang, nanti akan aku tunjukkan. Oh, Yudas Iskariot. Iya, Yudas Iskariot. Berarti Yudasnya dia yang nanti kalau ada orang yang aku cium ya, dialah Yesus. Ya. Tangkaplah dia, kan begitu. Berarti Yudasnya. Ternyata kondisi tempatnya gelap kan. Tiba-tiba ada orang mencium orang yang lain, seseorang yang lain. Dan tiba-tiba ada orang yang ditangkap di situ. Entah yang mencium, entah yang dicium, tidak jelas kan? Namanya pasukan Romawi, pokoknya targetnya menangkap kan? Itu dia. Ada cerita aneh di situ kan? Yesus itu orang terkenal loh. Masa pasukan Romawi nggak tahu? Aneh kan? Mana Yesus? Mana Yesus? Ya. Pasukan Romawi masa tidak tahu siapa Yesus? Yesus orang terkenal. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya kan? Yesus bisa menghidupkan orang mati. Terkenal loh Yesus itu. Aneh kan? Pasukan Romawi tidak mengenalinya. Bahkan sampai istilahnya itu random. Pokoknya yang Yudas nanti aku cium ya. Kondisi ruangan tempatnya waktu itu gelap, ya kan? Nggak jelas yang ditangkap itu Yesus atau bukan, yang dicium atau yang mencium, ya kan? Ada keanehan. Disitulah sehingga muncul ayat ini, Matius pasal 27 ayat 46 tadi itu, orang yang disalib bilang, Eli, Eli. Ada satu lagi, ini biar tambah yakin. Buka Yohanes pasalnya 8 ayatnya 29. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya ulangi lagi ya. Dan ia itu Allah. Ia yang telah mengutus aku, ya, kata Yesus sendiri yang bilang ya. Kita buka yang versi paralel. Warnanya apa ini? Warnanya merah. Ini pemirsa, Yohanes pasal 8 ayat 29, warnanya merah. Kalau warna merah begini berarti Yesus sendiri yang bilang. Ya. Yesus sendiri yang bilang. Kalau warnanya hitam itu bukan Yesus. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya. Ia menyertai aku dan tidak membiarkan aku sendiri. Ini janjinya Allah loh, tidak pernah meninggalkan Yesus dan tidak pernah membiarkan Yesus sendiri. Tapi Matius pasal 27 ayat 46 tadi, Eli, Eli, lama sabakhtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal kalau Tuhan sudah berjanji, mustahil mengingkari. Berarti clear ya, yang ini Yesus, yang Matius 27 ayat 46 tadi penggantinya. Ini Bible loh ya, bukan Al-Quran loh ya. Kalau Al-Quran tadi sudah clear kan? Al-Quran itu cukup satu kalimat, tapi dia maknanya itu tegas dan maknanya itu kompleks. Dia sudah mewakili semua kisah. Kita buka dulu Al-Quran. Al-Quran surat Maryam ayatnya 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku dalam kurung melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ayatnya begini, yang 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia memberkati aku, ya, menjadikan aku
seorang yang diberkahi. Ya, di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Clear. Madum tu hayya, selama aku hidup. Yesus diperintahkan oleh Allah untuk menjadi nabi, menjadi berkat untuk dunia, dan Yesus diperintahkan juga sholat dan zakat. Pertanyaannya, kalau dari versi Al-Quran ini Yesus sholat atau tidak? Sholat. Iya. Pertanyaan saya, kira-kira Mas Inan, di Bible itu ada nggak ayat Yesus sholat? Nggak ada. Masa ada? Saya tanya lagi. Pertanyaannya, kan di Al-Quran ini ada Yesus sholat nih ya. Yesus sholat, diperintahkan Allah sholat seumur hidup. Ya, selama Yesus hidup ya, seumur hidup loh ya, sholat ya. Pertanyaannya, di Bible ini ada nggak dalil yang Yesus sholat? Nggak ada. Nggak tahu sih, Mbak. Ini perjanjian lama kan ya? Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, ada nggak Yesus sholat? Belum pernah nemukan. Belum pernah. Iya. Memang nggak pernah dibahas di gereja. Dalilnya ada. Dan lebih dari satu. Coba buka di sini. Kalau buka di situ hurufnya kecil-kecil kan? Iya. Di sini aja nggak apa-apa. Saya kasih tahu dulu. Yesus itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya sholat Yesus. Kita kasih dalil yang Yesus sholat subuh dulu. Markus pasal 1 ayatnya 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Ya, pertanyaan saya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ini malam atau pagi? Pagi atau subuh? Subuh. Pagi tapi hari masih gelap, ya kan? Antara malam dan pagi, ya kan? Subuh dia. Terus ia bangun dari tidur loh. Ini Yesus yang diceritakan. Ia bangun, ya, dan ia pergi keluar. Dia pergi keluar rumahnya, menuju ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi apa? Tempat yang sunyi adalah tempat yang nyaman buat dia untuk dia berkomunikasi kepada Tuhannya. Dia berdoa kepada Tuhannya. Untuk apa dia tadi? Untuk berdoa di sana. Pertanyaan saya, kalau Yesus ini Tuhan, Yesus ini berdoa enggak? Ya enggak. Masa berdoa kepada dirinya sendiri? Ya kan? Lah, terus ngapain dia pergi ke tempat sunyi? Ke tempat yang nyaman dia pergi ke musola. Musola itu tempat yang sunyi. Musola itu tempat untuk beribadah. Tempat untuk sholat, tempat untuk bersujud. Ngapain dia ini? Dia berdoa ternyata. Berdoa kepada siapa berarti dia? Kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya. Berarti dia berdoa di waktu subuh. Ini versi bahasa Indonesia. Sekarang saya bukakan bukti bahwa Yesus itu sholat subuh. Ini kan berdoa di waktu subuh. Ini Mas Inan, ini Alkitab saya, Bible bahasa Arab. Saya beli ini di Luxor, Mesir. Langsung saya beli di tempat LAI-nya di sana, Lembaga Alkitab Indonesia, bukan LAI Indonesia, bukan. Lembaga Alkitab Mesirnya di sana, di Luxor. Ini bahasa Arab ini. Saya cari yang Markus. Belum pernah baca bahasa, nggak bisa masih. Nggak bisa. Injilu Markus, saya bacakan ya. Injilu Markus, ini Mbak. Injilu Markus, artinya adalah Injil Markus. Bisa bahasa Arab toh? Bisa baca toh? Ya. Ini pasalnya 1. Kita carikan yang ayat 35. Wa fis subhi bakiran jiddan. Wa fis subhi bakiran jiddan.
bahasa Arab itu cadas bahasanya. Dia bahasanya itu lugas. Jadi pagi-pagi benar waktu hari masih gelap langsung diterjemahkan sebagai subuh gitu. Karena bahasa Arab itu salah satu bahasa tertua di bumi. Kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa baru kan ya. Jadi untuk mengartikan sebuah kata waktu pagi-pagi benar waktu hari masih gelap itu agak kesulitan bahasa Indonesia. Belum menemukan istilahnya. Bahasa Arab langsung subuh gitu kan. Bakiron jiddan, waktu hari masih gelap, masih pagi benar, waktu gelap buta gitu kan. Qama wa kharaja, dia bangkit ya, bangun dari tidurnya. Wa kharaja, dan dia pergi. Wa madha ila mawdi'in khala'in, ya. Dan dia pergi menuju ke tempat yang sunyi. Wa kana yusalli hunaka, dan dia sholat di sana. Yesus itu sholat subuh. Kalau bahasa Arab doa itu doa, ad-doa, beda sama sholat ya. Kalau di sini sholat. Oke lah, kalau misalnya saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak mau terima bahwa ini Yesus sholat, kita menggunakan kata doa saja di sini tidak apa-apa. Yesus berdoa di sana di waktu subuh. Pertanyaannya, kalau Tuhan, tidak mungkin dia berdoa. Tidak mungkin dia berdoa untuk dirinya sendiri. Ya kan? Ini satu ya, dalil ke satu. Dalilnya sebenarnya ada banyak, cuman saya wakili saja. Dalil yang kedua, Yesus sholat tahajud. Lukas pasalnya 6 ayatnya 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus, ya, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Yesus naik ke atas bukit dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ini dalilnya lebih tegas lagi. Jadi dia bukan hanya berdoa, tapi dia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Berbeda loh ya. Tidak mungkin. Ini kalau misalnya Allah adalah Yesus ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada dirinya sendiri. Tidak mungkin kan? Ya. Karena Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Coba kalau misalnya Allah adalah Yesus, coba dibacakan. Diganti Allah diganti sama Yesus, coba. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada dirinya sendiri. Kepada Yesus, coba. Kepada Yesus. Masuk akal tidak? Iya. Tidak masuk akal kan? Oke. Di sini Yesus berdoa di atas bukit dan semalam-malaman, satu malam penuh dia. Dia sholat, dia berdoa kepada Allah. Yesus ini rajin sholat tahajud, namanya sholat malam. Baik, kita konfirmasi ke Bible bahasa Arab. Kita lihat Injil Lukas namanya. Ini namanya Injil Lukas. Kita cari pasalnya 6 ayatnya 12. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya wa qadal laila kullahu fis salati lillah. Ya. Jadi pada suatu waktu itu Yesus dia pergi, dia berangkat, dia naik ke atas bukit untuk salat, liyusalliya wa qadal laila, dan dia menghabiskan malam-malam itu semalam-malaman, kullahu, semua malam itu, fis salati lillah, untuk salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear kan? Yesus salat loh.
Kalau di sini berdoa, bahasa Arabnya doa itu doa, doaun, bukan sholat. Kalau sholat beda. Sholat itu lebih sakral dia. Dia posisi sholat itu levelnya di atasnya doa. Coba kalau doa, saya sekarang bisa berdoa, tapi bukan sholat ya. Ya Allah, saya minta tolong agar Mas Inan, Engkau berkahi hidupnya, Engkau sayangi dia, Engkau senantiasa berikan pertolongan kepada dia, Engkau lancarkan rezekinya, Engkau berkahi hidupnya, dan seterusnya. Itu namanya doa. Tapi sholat itu beda. Sholat itu lebih, dia levelnya lebih atas lagi. Dia ada sakralnya dia. Dia adalah ibadah yang melebihi doa. Oke, clear ya? Oke. Kalaulah orang Kristen, saudara kita Kristen dan Katolik tidak terima dengan kata sholat di sini, tidak apa-apa, pakai doa. Tapi tetap mengkonfirmasi ayat ini bahwa Yesus adalah seorang hamba Allah, dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, ya kan? Oke, sudah clear. Pertanyaan saya sekarang, Mas Inan pada hari ini bersyahadat atau tidak? Hari ini. Ya. Jadi, ya bisa lah. Bisa, ya. tidak apa-apa. Ya. Saya lanjutkan senior saya ya, Ustaz Aziz, barangkali bisa memberikan tambahan. Jadi Mas Ferdinand sudah dapat apa tadi dari Pak Ipung? Ya, apa ya, kayak semacam kisah semuanya ditunjukin lah kajiannya. Terus ya coba nggak satuan aja tadi, kayak dari Banyak tadi dapat. ajaran dari ini terus dibanding sama kayak kita apa gitu. Ya banyak informasi sih yang belum pernah saya dapatkan, ya akhirnya bisa tahu juga. Dulu cukup aktif di gereja? Saya kurang sih, nggak terlalu aktif. Selama jadi orang Katolik nggak pernah ditunjukin seperti Pak Ipung tadi. Iya. Ya memang kebanyakan begitu ya, sebenarnya memang sejalan dari ajaran para nabi dulu sampai Nabi Muhammad itu sejalan ya. Cuman di masa Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu terjadi pembelokan. Tapi ini kan bekalnya sementara cukup. Saya syahadatkan aja langsung ya Pak Ipung ya. Sudah belajar syahadat belum? Belum. Syahadat itu intinya menyatakan bahwa Allah itu cuma satu, seperti yang diajarkan Yesus. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu adalah satu-satunya Tuhan. Itu intinya begitu. Kemudian karena ini masanya sudah masa Nabi Muhammad melanjutkan ajaran Yesus Kristus, maka syahadat itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi sejalan. Kalau zamannya Yesus dulu, syahadat itu bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusannya. Ya, gitu. Nabi Muhammad ini melanjutkan risalahnya Yesus Kristus, maka syahadatnya adalah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Intinya begitu. Oke, nanti ikuti ya. Oke. Jabatan tangan. Ya. Pemirsa, ini prosesi pensyahadatan Saudara Ferdinand. Lengkapnya siapa? Ferdinand Despalas. Ferdinand Despalas. Ferdinandes Palas gitu. Oh, Ferdinandes Palas. Iya. Apakah ada yang memaksa Anda bersyahadat? Tidak. Tidak ada. Jadi keikhlasan sendiri ya. Baik, kita tuntun ya pemirsa sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi
bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Saudara Ferdinand, sekarang agama Anda apa? Islam. Alhamdulillah. Baik, kita doakan bersama pemirsa, semoga jadi seorang muslim yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, saksikanlah pada siang hari ini seorang hambamu, saudara Ferdinand, tanpa paksaan siapapun juga menyatakan diri menjadi seorang muslim, orang Islam, dengan telah mengucapkan syahadat. Ya Allah, berikanlah dia petunjuk-Mu senantiasa agar tetap konsisten, tetap istiqomah menjadi hamba-Mu yang baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai Harahaman Harachum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harachum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim